Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Lisna di hari Senin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu, dan lancar rezeki kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini saya tidak baik-baik saja ya, karena gusi saya lagi bengkak, jadi ngomongnya sebenarnya susah ya. Tapi saya akan berusaha untuk melanjutkan ceritanya hari ini, karena kemarin sudah istirahat ya, jadi hari ini saya up. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Tiara dan Niko akan menghadiri sebuah pelelangan. Dan gimana kisah selanjutnya? Langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Saat itu seorang laki-laki khaswina tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum menawan, "Presidir Samuel, Anda sudah datang." Namun Niko hanya merespon dengan anggukan acuh tak acuh. Lelaki itu tidak tersinggung dan kemudian menoleh untuk menatap Tiara. Terlihat kekaguman di kedua matanya saat bertanya dengan sopan, "Apakah ini kekasih Anda?" "Ini tunangan saya, Tiara." Sambil berkata, Niko melingkarkan lengannya di tubuh Tiara. Tampak kehangatan di wajahnya yang dingin. Sekilas laki-laki itu merasakan perubahan pada Niko. Oleh karena itu, dia memberikan sedikit perhatian lagi pada Tiara. "Senang berjumpa dengan Anda, Nona Romario." "Saya juga senang berjumpa denganmu." Tiara merespon dengan elegan dan sopan. Gary juga menyapa laki-laki itu dengan ramah sambil berdiri di samping Tiara. Setelah berbincang singkat, lelang segera akan dimulai. Laki-laki itu memandu Niko dan tamu lain ke ruang lelang dan mengatur duduk mereka di deretan depan. Tidak lama setelah duduk, pembawa acara naik ke atas panggung untuk mengumumkan bahwa lelang ini resmi dibuka. Setelah menyaksikan sejumlah alat musik berharga dilelang dengan nilai fantastis, barulah Tiara menyadari bahwa ini adalah lelang alat musik. Tidak mengherankan, Niko tidak mendengar gumaman Tiara dengan jelas, maka dia menyorongkan tubuhnya mendekat pada Tiara dan bertanya, "Ada apa?" "Awalnya saya merasa agak janggal saat melihat sejumlah musisi terkenal berlalu lalang di sini. Tetapi setelah melihat barang-barang lelangnya, saya tidak merasa janggal lagi," jelasnya sambil tersenyum. Niko tersenyum ketika mendengar ucapannya dan melanjutkan menonton acara lelang bersamanya. Satu persatu alat musik yang diciptakan oleh para ahli alat musik petik dilelang. Ada flute, piano, dan cello. Di penghujung lelang ketika tiba giliran alat musik terakhir, si pembawa acara mengumumkan dengan penuh semangat di atas panggung, "Barang terakhir yang akan dilelang hari ini memiliki sejarah 100 tahun. Sebagai tambahan, untuk tujuan koleksi yang signifikan ini, yang lebih penting adalah suaranya, luar biasa unik." Tuan rumah dengan hati-hati memegang wadah biola ke atas panggung untuk dipajang diiringi narasi dari pembawa acara. "Rupanya tebakan saya benar adanya. Barang itu adalah biola Stradivarius. Saya akan mendapatkan biola itu malam ini. Saya akan berjuang dalam pelelangan ini demi suara unik itu.
Orang-orang di sekitar mereka sibuk berbisik-bisik dengan suara rendah. Saat mendengar bisikan mereka, tiba-tiba Tiara memiliki tebakan di dalam kepalanya. Mungkinkah Niko mengajak saya ke sini malam ini karena dia ingin menawar biola khusus ini? Sambil berpikir, Tiara memiringkan kepalanya untuk melirik ke lelaki tampan dan karismatik di sebelahnya. Sadar akan lirikannya, Niko menoleh untuk menatapnya dan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Tiara tersentak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada apa-apa." Meskipun memiliki kecurigaan, Tiara khawatir dia sudah berpikir secara berlebihan dan membuat Niko salah paham dengan mengira kalau dia menginginkan biola itu. Tiara tidak tahu kalau Niko sudah membaca isi pikirannya, tetapi tetap terdiam seakan dia tidak ingin mengungkapkannya. Dia menatap Tiara dengan penuh kasih sayang, menggenggam tangannya erat dan lanjut menonton acara lelang itu. Ketika itu, sang pembawa acara naik kembali ke atas panggung untuk mengumumkan sesuatu. Tampaknya semua orang sudah tidak asing dengan asal-usul biola ini, maka saya tidak perlu memperkenalkan lagi kepada hadirin semua. Sekarang, saya umumkan bahwa pelelangan biola Stradivarius ini akan dimulai secara resmi dengan harga pembuka 4 miliar. Begitu selesai pembawa acara bicara, banyak orang yang mulai mengajukan tawaran mereka. Saat itu Niko juga mengangkat tangan dan berkata, 6 miliar. Tindakannya itu mengejutkan Tiara. Niko. Awalnya dia ingin memberitahu Niko agar tidak menghambur-hamburkan uang begitu banyak, tetapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Tiara menerima tatapan mendukung dari Niko. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menelan kata-katanya sendiri. Acara lelang itu terus berlanjut. 7 miliar, 7 miliar 600 juta, 8 miliar. Lelang itu terus berlanjut sampai angka berikutnya diucapkan 10 miliar. Penawaran yang awalnya begitu kompetitif tampak berhenti beberapa saat karena tidak ada yang berani melawan harga tawaran itu. Bagaimanapun juga 10 miliar adalah harga yang sudah setinggi langit untuk sebuah biola Stradivarius. Saat pembawa acara melihat tidak ada lagi orang yang mengajukan tawaran, dia berkata, 10 miliar, apakah ada lagi yang ingin menaikkan harga penawarannya? Ruang itu menjadi sunyi. Tiara juga ikut menghela nafas lega. Sepertinya Niko mengerti apa maksud helaan nafasnya tadi. Ketika pembawa acara hendak menutup penawaran itu, Niko mengangkat tangan lagi. 12 miliar. Tiara terkesiap saat mendengar suara Niko menggema di telinganya. Biola itu terlalu mahal. Tiara mendesah dalam hati dan tidak ingin Niko mengeluarkan uang sebanyak itu. Lalu dia membujuknya. Niko, kamu sudah memberi saya biola yang sangat bagus. Saya sudah merasa cukup dengan sejumlah biola yang saya miliki sekarang. Saya benar-benar tidak memerlukan biola ini. Kamu memiliki cukup banyak biola, tidak ada hubungannya dengan saya yang ingin memberikan biola ini kepadamu. Selain itu, ini adalah hadiah dari saya sebagai ucapan selamat kepadamu karena telah menjadi pemimpin konser. Niko menatap Tiara dengan lembut kemudian melanjutkan bicara. Saya harap kamu mau membawa biola itu untuk menggapai cita-citamu. Tetapi biola itu terlalu mahal. Saya ingin yang terbaik untukmu. Niko menatap Tiara dengan penuh cinta.
Bohong belaka apabila Tiara mengatakan kalau tindakan dan ucapan Niko itu tidak membuatnya terharu. Meskipun begitu, dia tetap merasa laki-laki ini sudah mengeluarkan uang terlalu banyak. Tepat ketika dia baru saja ingin membujuk Niko lagi, suara ketukan palu terdengar di telinganya. Selamat kepada Bapak yang telah berhasil menawar biola Stradivarius dengan nilai 12 miliar. Mungkin si pembawa acara sepintas mendengar bujukan Tiara, sehingga dia segera menambahkan, harga lelangnya sudah ditetapkan dan peraturan pelelangan ini tidak mengizinkan adanya pengembalian uang. Selesai lelang tersebut, seorang staf dengan gesit menghampiri dan mengundang mereka untuk melihat barang lelangnya. Bapak dan Ibu, silakan ikut dengan saya ke ruangan VIP untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan biola Stradivarius. Niko mengangguk dan mengajak Tiara dengan Gary ikut bersamanya. Saat menuju ke sana, Tiara menggenggam tangan Gary tanpa berkata apa-apa karena perasaannya campur aduk dengan hadiah dari Niko ini. Melihat gelagatnya, Niko hanya memiringkan sedikit kepalanya dan melirik pada perempuan cantik di sebelahnya tetapi tidak berkata apa-apa. Dengan riang, Gary berjalan mengiringi Tiara, tidak menyadari ada perubahan suasana di antara dua orang dewasa ini. Ketika mereka masuk ke ruang VIP, pembawa acara sudah ada di sana. Dia menyapa mereka dengan ramah. Presiden Samuel, Nona Romario. Saat melihatnya, Niko hanya mengangguk sambil masih merangkul pinggul Tiara dan berkata dengan tenang, "Di mana biolanya?" Pembawa acara menoleh ke salah seorang staf di sebelahnya setelah mendengar pertanyaan itu. Setelah itu, dengan hati-hati staf meletakkan sebuah wadah yang berisi biola Stradivarius di atas meja kaca. Ketika Niko membuka wadah itu, Tiara langsung tersihir oleh keindahan biola yang ada di hadapannya. Dia tidak begitu bisa melihat dengan seksama alat musik itu di atas panggung sebelumnya karena terhalang tuan rumah yang lalu lalang. Oleh karena itu, mengamati raut wajah Tiara saat memandangi biola itu, Niko dengan lembut mendorong punggung Tiara dan berkata dengan hangat, "Majulah, lihat biola itu dari dekat." Tiara tidak menolak lalu melangkah maju dan mengeluarkan biola itu dengan hati-hati. Meskipun biola Stradivarius menyimpan sejarah lebih dari 200 tahun dan terlihat sederhana, pengerjaannya sangat luar biasa apik dan indah. Ketika mencoba memainkannya, Tiara seketika terkesima dengan suara dawainya yang lembut, halus, dan sendu. Maaf ya Kak, jika ada suara-suara yang masuk ya. Soalnya dari pagi ya sampai sekarang di lantai atas itu ada pengeboran lagi. Dan ini saya sore ya jam 4 mulai membuat video ini, tapi ya masih terganggu dengan itu. Jadi kalau ada suara yang berisik masuk, maaf ya jika mengganggu. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Suara yang dihasilkan kadang terdengar murni dan jernih seperti alat musik tiup kayu, dan kadangkala terdengar hangat dan lembut seperti beludru. Tiara memegang biola itu dengan sangat menyukainya sampai tak ingin menaruhnya kembali. Saat melihat ekspresinya yang penuh cinta, ujung mulut Niko sedikit terangkat lagi. Setelah memeriksa tidak ada kekurangan pada biola itu, Niko mengajak Tiara dan Gary pergi dan meninggalkan hotel bersama. Dalam perjalanan pulang, suasana hatinya yang riang gembira berangsur menghilang ketika Tiara tiba-tiba saja tidak tahu harus berkata apa ketika menatap Niko.
Niko juga menyadari beberapa kali Tiara ragu untuk berbicara dengannya dan tampak begitu terbebani. Setibanya mereka di rumah, Niko meminta pengurus rumah tangga untuk mengantar Gary untuk beristirahat di kamar dan memeluk Tiara di sofa ruang tengah. "Apakah ada yang ingin kamu katakan pada saya?" Mata hitam legam Niko tertuju pada wajah Tiara, tidak ingin melewatkan satu ekspresi pun. Tiara mengerutkan bibirnya, memang ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi tidak tahu bagaimana menyatakannya. Saat menangkap kemurungan di wajahnya, Niko sudah menebak dalam pikirannya. Oleh karena itu dia tersenyum tipis dan menenangkannya. "Saya tidak memberimu biola ini agar kamu merasa terbebani. Kamu boleh menganggapnya sebagai investasi saya. Apabila suatu saat nanti kamu menjadi terkenal, nilai biola itu pasti akan melonjak. Ketika harganya meroket, saya juga bisa mengambil keuntungan darinya." Ketika menyadari usaha Niko untuk menghiburnya, Tiara merasa geli sampai hampir tertawa. Dia menepuk dada bidang Niko dan menggodanya sambil tertawa. "Memangnya kamu menganggap saya apa? Barang?" "Kamu bukan barang. Kamu adalah calon istri saya. Dan saya berinvestasi pada calon istri saya. Calon istri saya saat ini bekerja begitu keras. Saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Maka saya ingin kamu menerima biola itu dan bekerja keras dengannya. Dengan begitu, bahkan bila saya sedang tidak bersamamu dan kamu selalu membawa biola itu, berarti saya selalu ada bersamamu." Niko menggenggam tangan Tiara yang tengah menyentuh dadanya, dan suaranya begitu parau dan menyenangkan. Telinga Tiara memerah ketika mendengar suaranya. Tiara menundukkan kepala dan menatap Niko dengan mata bulatnya yang berbinar-binar. Ucapannya itu begitu menyentuh perasaannya. Hatinya melunak dan terasa manis seperti permen kapas. "Kamu terlalu baik kepada saya." Tiara tersenyum dan mengambil langkah untuk memeluk Niko. Mata mereka bertemu dan kasih sayang di antara mereka seakan mengisi ruang yang dipenuhi aroma manis. Mata Niko bersinar saat menatap Tiara, dan ujung mulutnya terangkat membentuk sebuah senyuman. "Iya, bagaimanapun juga, saya hanya memiliki satu istri. Jadi, apalagi yang bisa saya lakukan selain memanjakannya dengan semua yang saya miliki?" "Tetapi saya belum menjadi istrimu." Tiara tertawa terbahak-bahak, wajahnya memerah. Niko menatap rona merah di wajahnya. Sorot matanya semakin mendalam. "Cepat atau lambat, kamu akan menjadi istri saya." Setelah berkata, Niko semakin mengeratkan pelukan di pinggul Tiara yang ramping dan perlahan menyorongkan tubuhnya untuk mencium pipi lembut Tiara. Tiara menutup matanya dan membalas ciuman dengan penuh gairah. Malam itu sangat indah dan siapapun tidak bisa terpesona melihatnya. Keesokan harinya Tiara menikmati sarapan bersama Niko dan Gary, kemudian pergi ke orkestra untuk berlatih seperti biasa. Akan tetapi dia tidak membawa biola baru yang diberi Niko untuknya. Pertama karena dia tidak ingin menjadi pusat perhatian, dan hal lain adalah bahwa biola itu sangat berharga. Dia hanya ingin membawanya saat tampil di atas panggung suatu hari nanti. Setibanya di orkestra hari itu, Tiara baru saja berjalan melewati pintu masuk ketika mendengar suara riang Mona di telinganya. "Tiara!"
Tiara mengikuti sumber suara itu dan melihat Mona sedang berlari ke arahnya sambil tersenyum sumringah. Ketika melihatnya, Tiara tersenyum, sepertinya setiap hari dia selalu dalam keadaan riang gembira. Setelah bercakap-cakap sebentar, mereka pergi ke ruang latihan masing-masing. Setelah beberapa hari saling mengenal, orkestra kedua tampak sudah lebih harmonis. Terkadang masih ada yang melakukan kesalahan dan Tiara sendiri juga tidak luput dari hal itu. Pertama-tama, Franz akan mencoba menjelaskan pandangannya pada anggota orkestra apapun terjadi. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikannya, dia akan meminta Hathaway untuk membantu dan mengajari mereka satu persatu. Namun sebelum itu terjadi, semua anggota orkestra harus sangat serius dengan latihan mereka karena Hathaway sangat tegas dengan prinsip dan ajarannya. Di saat yang sama, di sebuah negeri di Pandoresia, entah bagaimana caranya, berita tentang grup Samuel yang menekan perusahaan Bahtiar mulai menyebar dengan cepat dan liar di internet. Isi berita itu umumnya tentang bagaimana keluarga Samuel membalas dendam kepada keluarga Bahtiar karena gagalnya pernikahan. Ketika mengetahui kabar ini, netizen bergosip sepuas hati. Bagaimanapun juga keluarga Samuel dan keluarga Bahtiar adalah dua keluarga terpandang, kaya raya dan terkenal di Pandoresia. Selain itu, jarang sekali publik mendapatkan gosip tentang kalangan kelas atas. Oleh karena itu, banyak orang yang menaruh perhatian pada berita ini. Saat ini ada banyak perdebatan panas di internet dan sebagian orang akan mengkritik keluarga Samuel. Apakah orang-orang kaya itu sekasar ini? Seenaknya menindas orang lain hanya karena gagalnya pernikahan. Saya dengar keluarga Samuel dan keluarga Bahtiar adalah sahabat lama dan hubungan mereka merenggang karena perjodohan gagal. Hubungan mereka seperti lelucon saja. Bukankah tindakan keluarga Samuel sudah keterlaluan? Bahkan apabila pernikahan ini gagal, tidak perlu sampai membuat mereka terpuruk seperti itu. Sebagian netizen merasa ini adalah kesalahan keluarga Samuel, tetapi sebagian yang lain berpikir rasional dan menganalisa kabar ini secara daring. Menurut saya, hal seperti ini tidak bisa dinilai hanya dengan mendengar gosip yang beredar. Melihat keluarga Samuel dan keluarga Bahtiar adalah sahabat lama, pasti ada alasan lain di balik kejadian ini. Seperti kata pepatah, hubungan pertemanan harus tetap ada antara pembeli dan penjual. Meskipun mereka gagal mencapai kesepakatan, keluarga Samuel adalah keluarga besar, maka saya rasa mereka tidak akan bertindak sedangkal ini. Begitu pernyataan ini diluncurkan, banyak warga dunia maya yang berpikiran rasional setuju dengan hal itu. Tetapi tetap saja tidak butuh waktu lama untuk gelombang cemoohan lainnya muncul di internet karena mereka mengambil kesempatan ini untuk mencoreng reputasi keluarga Samuel. Oke kakak semuanya, maaf ya hari ini cuma satu video saja karena masih berisik sekali ya di sini, dan insya Allah besok saya akan lanjutkan lagi. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kakak semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.